Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Frozen Alchemist God, yang mana ini adalah episode keempatnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Melihat apa yang terjadi kepada Shen Xiang mengejutkan semua orang, karena bagaimanapun dia telah mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Ini bahkan tidak pernah disangka oleh Yin Hai. Kekuatan ini begitu mendominasi. Tidak pernah ada yang menduga kalau sosok Shen Xiang bisa memiliki kekuatan semengerikan itu. Yin Hai berniat untuk menghabisinya karena jika dibiarkan, Shen Xiang akan menjadi masalah besar. Tapi sayang sekali semua itu sudah terlambat. Meskipun Yin Hai menggunakan semua kemampuan miliknya, setiap Shen Xiang melangkahkan kakinya, es yang dia miliki tidaklah mampu menyentuh tubuhnya. Karena semua itu hancur dengan sangat mudah. Yin Hai masihlah belum menyerah dan mempersiapkan sebuah serangan besar untuk bisa menghabisinya. Namun lagi dan lagi kekuatan Shen Xiang terlalu mengerikan. Serangan itu bisa dengan mudah ia hancurkan dengan tatapan saja. Yin Hai memang sudah terpental, namun dia itu masih bisa bangun dan melakukan serangan lagi, di mana kali ini badai es telah ia gunakan. Shen Xiang bisa dengan mudah mengambil alih serangan tersebut dan mengubahnya menjadi badai api. Ini seketika saja mengejutkan Yin Hai karena serangan itu telah mengarah kepadanya. Bahkan kemanapun dia pergi, Shen Xiang bisa dengan mudah menariknya masuk ke dalam badai api tersebut. Shen Xiang masihlah belum puas, pasalnya dia harus memberikan beberapa pukulan manja kepadanya. Berbagai serangan telah Shen Xiang lancarkan, di mana Yin Hai hanya bisa menerima semua serangan itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Shen Xiang menjamin kalau inilah balasan yang dia terima karena sudah berani melukai ayahnya. Shen Xiang itu benar-benar telah menggila. Ia tidaklah memberikan kesempatan bagi Yin Hai untuk melawan. Bahkan pada puncaknya, Shen Xiang menciptakan susunan formasi yang begitu besar dan juga mengerikan. Hal ini tentu mengejutkan semua orang di sana. Shen Xiang pun memanggil sosok ponik api yang begitu besar. Meskipun Yin Hai mencoba untuk bertahan, namun semua itu tidak ada gunanya. Shen Xiang kembali memberikan penyiksaan kepadanya, pasalnya ia belum boleh mati dulu. Serangan burung pun langsung saja Shen Xiang lancarkan karena dia merasa semua ini sudah lebih daripada cukup. Akibat serangan barusan telah membuat arena menjadi kacau balau. Untung saja para penonton masih dapat dilindungi. Kembali kepada Shen Xiang, menggunakan kekuatan yang sangat besar ini tentu saja telah membebani tubuhnya. Alhasil dia pun harus jatuh tak berdaya. Xiang berpindah kepada Yao Guzi, di mana Paman Su sudah memberitahu apa yang telah terjadi kepadanya. Semua ini tentu membuatnya marah besar. Karena ulah dari Shen Xianglah, Shen Tianhu bisa kembali menjadi kepala keluarga Shen dan juga menggagalkan rencana dirinya. Yao Guzi pun berjanji akan menghabisinya dulu. Ternyata besok Permaisuri Kekaisaran Surgawi akan mengunjungi Nahu. Jadi dia itu ingin Paman Su membawa Xian. Pasalnya dia itu ingin mempersiapkan pernikahan mereka. Sebenarnya Paman Su belumlah meyakini putrinya, tapi Yao Guzi menenangkannya karena dia itu memiliki caranya sendiri. Karena bagaimanapun segala sesuatu tentang keluarga Shen tidak akan lama lagi berada di tangannya. Yao Guzi pun kembali bermain dengan para pelayan wanitanya. Xian berpindah kepada Shen Tianhu, di mana dia masihlah menunggu putranya yang belum kunjung sadarkan diri. Hingga sesaat kemudian Shen Xiao pun bangun. Ini membuat ayahnya senang dan meminta putranya untuk tidak banyak bergerak dulu. Terlebih lagi sekarang kondisinya juga tak baik-baik saja. Jadi Shen Xiao tidaklah perlu khawatir.
Sesaat kemudian ada seorang tamu yang hendak berkunjung, jadi Shen Tianhu akan keluar terlebih dahulu. 明日神兵照办就是，一切很快。 Ketika hendak makan, Shen Xiao pun menanyakan keberadaan dari Su. Bai memberitahu kalau Su telah tertidur panjang karena terlalu banyak menggunakan kekuatannya. Shen Xiao pun sadar kalau semua ini merupakan ulahnya. Seharusnya Shen Xiao sadar sejak awal karena dia itu tidaklah mungkin bisa menggunakan kekuatan sebesar itu tanpa bantuan dari Su. Sambil merasa menyesal, Shen Xiao pun berterima kasih kepadanya karena ia tidaklah bisa melakukan hal itu tanpa bantuannya. Bai menjelaskan kalau kondisi Su tidak baik-baik saja karena demi bisa membantu Shen Xiao balas dendam, dia telah menghabiskan sisa kekuatan spiritualnya. Shen Xiao sangatlah ingin membantu Su, jadi Bai pun menyarankan dia untuk berlatih dengan sangat keras karena itulah bantuan besar yang saat ini bisa dia berikan. Shen Xiao paham, jadi untuk bisa membalas budi, dirinya pun berlatih dengan begitu keras sepanjang hari. Bahkan dia itu tidak kenal waktu. Setiap hari telah dirinya habiskan hanya untuk berlatih saja. Bai ada di sana untuk bisa memberikan bimbingan dan juga mengawasinya. Tapi ada sebuah petir yang menyambar Shen Xiao. Ia memang berhasil menghindarinya. Namun tak kenapa dia itu bisa menyerap sambaran petir. Jadi Shen Xiao ingin memastikannya kepada Bai apakah jika dia itu menyerap kekuatan petir akan membangkitkan kekuatan atribut petir dari naga hijaunya. Bagi Bai semua itu bisa saja terjadi selama Shen Xiao tidak meninggoy. Mendengar hal itu, Shen Xiao langsung saja menantang sambaran petir dengan naga hijau miliknya. Pada percobaan pertama, Shen Xiao memang gagal, tapi dia itu tidaklah menyerah dan kembali memanggil naga hijaunya sebab dia itu ingin kembali menantang sambaran petir. Bai bisa dan jelas melihat usaha keras yang Shen Xiao lakukan. Dia telah berulang kali menantang sambaran petir, namun tidak ada tanda-tanda kalau dia akan berhasil. Alhasil dia pun harus gagal terus. Bai memintanya berhenti, pasalnya Shen Xiao masihlah belum pulih. Shen Xiao merasa kalau apa yang tengah dialami merupakan ulah dari keluarga Yao, di mana kemungkinan besar mereka itu ingin mengambil alih keluarga Shan dan menggunakan berbagai cara apapun. Jadi karena itulah Shen Xiao ini harus menjadi lebih kuat. Pasalnya dia yakin cepat atau lambat keluarga Yao akan kembali mengincar keluarga Shan. Bai menganggap jika pertengkaran antara keluarga memang terjadi, maka Shen Xiao tidaklah bisa mengendalikannya. Bai menyarankan dia agar berlatih saja terhadap Bai meminta dia untuk selalu berhati-hati saja terhadap orang di sekelilingnya. Shen Xiao baru sadar kalau Xian tidak pernah lagi menemuinya. Kemarin dia sudah mengirimkan surat tapi tidak kunjung dibalas. Bai merasa kalau Shen Xiao ingin melupakan kewajibannya. Tapi dia tidaklah membenarkan hal itu karena Shen Xiao akan terus berlatih. Bai hanya bisa berharap Shen Xiao tidak mengecewakan Su. Di sini Shen Xiao pun kembali menantang sambaran petir. Meskipun sudah berulang kali gagal, tapi dia tetap bangkit dan terus menahan badai petir hingga hujan reda. Namun sayang sekali kekuatan petir dari naga hijaunya masih belum bisa dia bangkitkan. Di saat Shen Xiao hendak membersihkan tubuhnya, dia pun dikejutkan dengan pemandangan yang sangat indah tepat di depan matanya. Di mana saat ini Bai tengah mandi. Ia hanya bisa terdiam saja karena begitu terpana oleh keindahan dari tubuh Bai. Sepertinya Bai itu sadar dengan kehadiran Shen Xiao. Namun dia begitu cuek, bahkan membelakangi Shen Xiao tanpa selai pakaian pun. Shen Xiao pun meminta maaf karena ia tidaklah memiliki niatan untuk melihatnya mandi. Bai tidaklah mempermasalahkan hal itu dan dia yakin Shen Xiao tidak pernah mandi bersama Xian. Shen Xiao membenarkan hal itu karena bagaimanapun mereka masihlah polos. Bai tiba-tiba saja berhenti karena Shen Xiao telah kedatangan tamu. Benar saja kita pun diperlihatkan dengan beberapa orang yang telah datang, di mana tujuan mereka adalah menghabisi Shen Xiao. Hingga ia pun muncul untuk bertarung dengan ketiga pria itu. Dengan kekuatan yang sekarang dia miliki, Shen Xiao sangatlah mudah meladeni ketiga pria itu. Bahkan seberapa keras pun mereka melakukan penyerangan, Shen Xiao bisa dengan mudah menumbangkan mereka. Ia pun penasaran siapakah yang telah mengutus mereka kemari. Serangan anak panah pun telah datang, yang mana itu merupakan ulah dari Yao Guzi. Ia tidak datang sendirian, namun dengan beberapa anak buahnya.
Ia memuji perkembangan kekuatan dari Shen Xiao dan tidak heran mengapa dia bisa mengalahkan Shen Yinhai. Bahkan kehebatannya itu telah menyebar ke seluruh istana. Ini semua tidaklah disukai oleh Yao Guzi. Tapi kedatangan kemari bukan untuk bertarung dengannya, karena dia itu ingin memberitahu sebuah kabar tentang Xian Xian. Di mana sepertinya Shen Xiao masihlah belum tahu kalau Paman Su telah menjodohkan ia dengan Xian Xian. Dengan begini maka Xian Xian telah menjadi miliknya. Tentu saja Shen Xiao tidaklah percaya. Ia pun menjadi begitu marah karena Yao Guzi ingin menjadikan Xian Xian sebagai mainannya. Ia berjanji jika Yao Guzi berani menyentuh Xian Xian maka dia itu akan meninggoy. 说来，你还不知道？不可能，他绝不会同意。你。 Yao Guzi pun memberikannya tantangan. Jika Shen Xiao berhasil mengalahkannya, maka dia itu bisa memiliki Xian Xian. Tapi baginya, Xian Xian bukanlah sebuah benda yang bisa ditaruhkan. Namun Shen Xiao menjamin jika dia menang, maka Yao Guzi tidaklah boleh menemuinya lagi. Dalam 3 hari ke depan, Yao Guzi berjanji akan membuat Shen Xiao berlutut dan memohon ampunan kepadanya. Sim berpindah kepada Xian Xian di mana ia kesal karena ayahnya menyembunyikan fakta kalau Yao Guzi telah memberikan tantangan kepada Shen Xiao. Sepertinya ayahnya itu tidak sadar kalau Yao Guzi merupakan orang jahat. Namun Paman Su merasa ini semua adalah kebaikan untuk putrinya. Karena keluarga Yao itu akan mengambil alih keluarga Shen. Dengan memiliki hubungan bersama keluarga Yao, maka mereka bisa selamat. Tapi Xian Xian tidak ingin karena bagaimanapun Yao Guzi sangat ingin menguasai seluruh keluarga di kota. Di saat dirinya hendak ditahan oleh para pelayannya, Xian Xian langsung saja melakukan penyerangan, di mana ini membuat pelayannya kesulitan. Namun pertarungan itu terhenti oleh kedatangan seorang pemaisuri dari kerajaan senjata ilahi yang memuji kemampuan Xian Xian dan tidak heran ia bisa menjadi murid yang dia pilih sendiri. Xian Xian pun memberikan hormat kepadanya. 药家会与我薛家，不愧是我看中的弟弟。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.